Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Apa itu konsep-konsepnya? Oke, simak terus video ini sampai akhir. Yuk sama-sama belajar tentang kontinuitas dan hukum Bernoulli di video pembelajaran kali ini. Kalau berguna, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Fluida dinamis atau yang biasa kita sebut namanya fluida bergerak. Konsepnya itu yang akan kita pelajari, yaitu ada dua bagian. Yang pertama adalah konsep kontinuitas. Ini konsepnya simple. Terus yang kedua ada konsep namanya Bernoulli. Nah, pada konsep Bernoulli ini konsepnya sederhana tapi aplikasinya banyak gitu. Oke. Lalu di dalam fluida dinamis kita anggap itu alirannya adalah fluida ideal. Jadi dalam fluida dinamis itu kita anggap alirannya itu berupa fluida ideal. Yang karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya yang pertama itu kita anggap si fluida itu tidak ada gesekan. Nah, gesekan ini terjadi akibat dari kekentalan fluida. Jadi gesekannya itu terjadi akibat kekentalan fluida. Atau biasa kita pernah pelajari ya, kekentalan fluida itu yang disebut namanya viskositas. Nah, kalau di dalam fluida dinamis ini kita anggap tidak ada gesekan. Terus yang kedua, alirannya berupa garis lurus atau biasa disebut namanya streamline. Jadi nggak ada namanya kalau misalkan ada sebuah pipa. Misalkan ini ada sebuah pipa. Nah, kita anggap aliran fluidanya itu berupa garis yang lurus. Jadi tidak ada turbulensi. Misalkan dari lurus tiba-tiba dia meringkol gitu. Nah, ini disebut namanya turbulensi. Nah, kalau dalam turbulensi ini biasanya kalau pada kecelakaan pesawat terbang itu akibat turbulensi, ya itu akibat dari tiba-tiba aliran fluidanya menjadi tidak streamline gitu. Terus yang ketiga, fluida ideal itu berupa ciri-cirinya, karakteristiknya adalah tunak atau steady. Maksudnya apa? Di setiap titik pada aliran fluida ini tuh sama. Misalkan di titik ini. Ini kecepatannya misalkan V-nya 10 meter per sekon. Nah, pada titik ini akan terus kecepatannya sama, yaitu 10 meter per sekon. Lalu pada titik yang di sini misalkan kecepatannya 20 meter per sekon. Jadi di titik ini pun akan sama, yaitu sebesar 20 meter per sekon. Jadi maksudnya tunak itu adalah dia kecepatannya di setiap titik adalah sama. Lalu yang keempat itu adalah tak termampatkan. Nah, saat tak termampatkan ini artinya volume dan massa jenisnya itu tidak berubah-ubah atau dianggap merata di setiap ruang.
Oke, kita ke persamaan kontinuitas. Sebelum ke persamaan kontinuitas itu kita akan bahas mengenai debit. Oke, kita pernah belajar masalah debit ini waktu SD. Debit itu rumusnya adalah debit sama dengan volume per waktu, dimana volume itu, ini volume ya, volume itu bersatuan meter pangkat 3, waktu atau selang waktu boleh, waktu bersatuan sekon, sehingga debit itu memiliki satuan meter pangkat 3 per sekon. Namun persamaan ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena sangat sulit mencari debit pada sebuah pipa, di dalam pipa. Misalkan ada sebuah pipa yang berbentuk silinder yang memiliki luas penampang, yang ini ya, ini luas penampang atau luas alas sebesar A dan tingginya kita sebut aja X. Kita tahu bahwasanya debit tadi adalah volume per waktu. Nah, untuk mencari volume ini kan susah dicarinya nih, volume di dalam pipa ini. Nah, volume itu bisa kita cari yaitu perkalian antara luas alas dikalikan ketinggian. Sehingga volume di sini bisa kita ganti menjadi luas alas dikalikan ketinggian dibagikan dengan waktu. Nah, kita tahu bahwasanya jarak yang ini atau ketinggian tadi per selang waktu itu disebut namanya kecepatan. Nah, kecepatan itu memiliki simbol adalah V, sehingga debit memiliki rumus adalah luas alas dikalikan kecepatan. Yang mana itu kecepatan ini? Yang mengalir ya, kecepatan aliran. Oke, seperti itu. Lalu apa hubungannya antara debit dengan kontinuitas? Hubungan antara debit dengan kontinuitas itu artinya adalah debit di setiap titik itu selalu sama. Misalkan ada sebuah pipa, ya, sini sebuah pipa yang memiliki luas penampang. Di sini luas penampang pertama, di sini luas penampang kedua. Debit pada titik luas penampang pertama sama dengan debit pada luas penampang kedua. Sedangkan kita tahu bahwasanya debit tadi adalah rumusnya luas alas dikalikan kecepatan. Gitu. Yang A2 dikalikan V2. Nah, jadi di sini pipa ini mengalir fluida sebesar V1 pada penampang 1, lalu pada penampang 2 juga ada kecepatan kedua gitu. Misalkan nih, kalau misalkan bukan luas penampang yang diketahui tapi adalah diameter dan jari-jari, ya sudah, kita tinggal ubah aja satuannya, bisa berubah persamaannya menjadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat dikalikan V2. Atau kalau misalkan yang diketahui jari-jari, maka R1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan R2 kuadrat dikalikan V2. Seperti itu. Oke, ini Ibu akan bahas mengenai contoh soal debit fluida. Sebuah kolam renang berukuran 1,5 meter dikali 0,6 meter dikali 20 meter. Setelah dibuang airnya, ya kan, pipa yang luas penampangnya ada lagi nih, ada kata kuncinya, luas penampangnya 10, kelajuannya adalah 10 meter per sekon. Tentukan waktunya. Oke, kita masukkan dulu ke diketahui.
ada kolam renang berukuran 1,5 meter, 0,6 meter kali 20 meter. Berarti itu adalah volume. Kenapa volume? Karena volume itu adalah panjang, ciri-cirinya panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah, panjangnya adalah 1,5 meter dikalikan lebarnya 0,6 meter, tingginya adalah 20 meter. Kalikan kan menghasilkan 18 meter pangkat 3. Lalu ada luas penampang yang besarnya 10 cm kuadrat. Luas penampang itu adalah A. A-nya adalah 10 cm kuadrat. Kita ubah dulu ke meter. Cm ke meter pangkat 2 itu adalah naik 2 tangga sehingga dibagi 10.000. Ya kan, ini meter pangkat 2. Sehingga ini bisa kita coret nolnya yang di atas sama nol yang di bawah sebanyak 1. Lalu hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Oke, lalu kelajuan airnya dari pompa itu sebesar V, kelajuan itu 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah waktu sampai kolam itu penuh. Berarti yang ditanya adalah T. Oke. Kita ingat bahwasanya persamaan debit tadi itu adalah luas penampang dikalikan kecepatan. Debit itu bisa volume per waktu sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Volumenya tadi 18, waktu yang kita ditanyakan. Luas penampangnya tadi adalah 1 kali 10 pangkat min 3, kecepatannya adalah 10. Jadi sama dengan 18 per T sama dengan 1 kali 10. 10 pangkatnya turun min 3, sehingga T sama dengan 18 dibagi 10 kali 10 pangkat min 3. T sama dengan 18 dibagi 10 bisa ya. Nih 18 dibagi 10 bisa hasilnya 1,8. 1,8 pangkatnya naik sehingga menjadi positif, sehingga T sama dengan 1,8. 10 pangkat 3 itu mewakili 1000, sehingga waktunya sama dengan 1800 detik atau sekon. Kalau dijadikan menit, maka tinggal 1800 dibagi 60, sehingga menghasilkan waktunya 30 menit. Selesai. Contoh soal yang kedua mengenai kontinuitas. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya, oke, diketahui diameternya, perbandingannya 1:2. Berarti langsung aja diketahui diameter pertamanya itu 1, diameter keduanya berarti 2. Dari angka ini kita bisa kelihatan mana yang pipa yang berukuran besar, mana pipa yang berukuran kecil. Antara 1 dengan 2 berarti 1 ini merupakan pipa kecil. Sedangkan yang diameternya sebesar 2 itu pipa besar. Itu soal lagi. Air yang mengalir pada pipa yang besar itu kecepatannya 40. Oke, yang besar tadi disimbolkan dengan angka 2, berarti yang adalah kecepatan pada pipa besarnya ya, 40 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan air pada pipa kecil, berarti V1. Ayo, hubungan antara diameter dengan kecepatan tadi adalah persamaan kontinuitas yang seperti apa? Ya, yang ada kuadratnya diameternya seperti ini ya, D2 kuadrat kali V2. Masukkan angkanya, D1 nya nilainya 1 kuadrat, V1 yang ditanya diameter 2 dikuadratkan, V2 nya adalah 40. 1 kuadrat adalah 1 kali V1 sama dengan
2 kuadrat adalah 4 dikali 40. Jadi V1 sama dengan 4 dikalikan 40 dibagi 1. V1 sama dengan 160 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Bernoulli, persamaan Bernoullinya, ya kan. Ngomong-ngomong soal Bernoulli, ini berkaitan dengan usaha dan energi. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan ada sebuah pipa tiba-tiba naik ke atas. Oke, seperti ini. Kan pipa ini dialirkan fluida dengan kecepatan, misalkan ini penampang 1, jadi ada kecepatan V1, lalu ini penampang kedua dengan kecepatan V2. Antara V1 dan V2 besaran mana? Ya, besaran V2. Kenapa? Karena kalau luas penampangnya besar, itu menyebabkan kecepatannya mengecil, sedangkan kalau luas penampangnya kecil akan menyebabkan kecepatannya besar. Jadi V1 lebih kecil daripada V2. Lalu bagaimana dengan energi kinetiknya? Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana dengan EK-nya? EK-nya besaran mana nih? Yang penampang 1 atau penampang 2? Ya, besaran penampang 2, ya kan? Berarti di sini adalah EK-nya di sini kecil, yang di sini EK-nya besar. Gitu ya. Lalu ada energi kinetik, pasti ada temannya, energi potensial. Energi potensial itu rumusnya apa? M dikali G dikali H. Oke, kita lihat ketinggiannya. Misalkan penampang 1 itu ketinggiannya di atas tanah ya, dari atas tanah ini H1. Lalu penampang 2 ini ketinggiannya, oke, ini sama ya. Nah, nih, ini H2. Nah, besar mana nih energi potensialnya? Penampang 1 atau penampang 2? Iya, ya kan, karena yang paling tinggi ini H2. Berarti di sini EP-nya besar. Yang di penampang 1 EP-nya kecil. Nah, perubahan dari energi potensial dan energi kinetik ini perubahan energi potensial dengan energi kinetik itu menghasilkan namanya energi mekanik, ya kan, EM-nya, ya kan, energi mekanik. Nah, energi mekaniknya besaran mana nih? Penampang 1 atau penampang 2? Iya, besaran penampang 2. Di sini EM-nya besar. Yang di sini energi mekaniknya kecil. Kok bisa ya energi mekaniknya kecil tiba-tiba membesar? Gitu kan? Apa sebabnya? Ya, sebabnya pasti, ya kan? Kalau ada perubahan energi, ya kan? Kalau ada perubahan energi pasti karena adanya usaha, gitu kan, adanya usaha, adanya si W ini atau usaha. Nah, usahanya itu siapa yang melakukan usaha? Nah, yang melakukan usaha itu adalah tekanan. Nah, ini kita anggap aja nih simbolnya adalah P1, tekanan 1, ya kan, pada pipa 1, dan pada pipa 2 juga ada tekanan, kan, yang disebut namanya P2, gitu. Selisih dari P1 dan P2 ini yang mengakibatkan perubahan usaha dan energi dari kecil menjadi besar, gitu. Oke, jadi persamaan Bernoulli-nya seperti apa? Nah, persamaan Bernoulli itu adalah penjumlahan antara tekanan ditambah setengah rho V kuadrat, ini mirip energi kinetik, lalu ada yang mirip energi potensial, sama dengan ketiga ini dijumlahkan sama dengan konstan. Seperti itu. Kita lihat bahwasannya P di sini adalah merupakan usaha,
setengah rho V kuadrat ini merupakan energi kinetik, ya kan, mirip seperti energi kinetik. Rho GH ini adalah energi potensial. Nah, energi kinetik itu kan rumusnya setengah M V kuadrat, sedangkan di sini adalah rho, ya, massa jenis. Berarti di sini adalah energi kinetiknya per satuan volume. Energi potensialnya juga sama nih. Ini yang diminta adalah massa jenis, ya kan, sedangkan rumus energi potensial adalah MGH, kan, berarti ini juga per satuan volume. Seperti itu, ya kan. Karena di sini punya ada kedua kejadian antara keadaan 1 dengan keadaan 2, yaitu pada penampang 1 dan penampang 2, ya kan, maka persamaan Bernoullinya akan menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan, sebelah kanannya sama, hanya ganti aja P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Seperti itulah persamaan dari hukum Bernoulli. Oke, kita ke contoh soal Bernoulli. Sebuah pipa mendatar mempunyai dua bagian diameter masing-masing 6 cm dan 3 cm. Jadi pipa mendatar, ya, pipa mendatar. Jadi pipanya ada yang berdiameter seperti ini. Di sini diameternya D1-nya sebesar 6 cm dan diameter 2-nya sebesar 3 cm. Jika diameter besar mengalir air dengan kecepatan 1. Jadi diameter yang besar ini dia kecepatannya V1-nya sebesar 1 meter per sekon mengalir airnya. Tekanannya 15 kPa, berarti P1-nya 15 kilopascal, atau kalau jadi pascal 15 kali 1000, ya, berarti 15.000 pascal. Yang ditanya adalah kecepatan dan tekanan pada bagian pipa lain. Berarti yang ditanya adalah V2 di sini berapa pada pipa kecil dan tekanan di sini berapa. Seperti itu. Nah, kalau ketemu seperti ini, yang bisa kita cari duluan adalah nilai V2-nya memakai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitasnya apa nih antara diameter dengan kecepatan? Iya, yang ada kuadratnya itu, ya. Nih, seperti ini. Jadi D2 kuadrat kali V2. Masukkan semua komponennya. Diameternya tidak perlu dijadikan meter karena satuan dari masing-masing diameter bersatuan cm, jadi sama. Jadi nggak perlu diubah. Oke, V1-nya masukkan 1, D2-nya 3, dikuadratkan, V2 yang ditanya. 6 kuadrat 36 dikalikan 1 sama dengan 3 kuadrat 9 kali V2. V2 sama dengan 36 kali 1, 36 dibagi 9. V2 sama dengan berapa, yuk? 4, ya, meter per sekon. Kok tiba-tiba satunya sudah meter per sekon? Iya, karena tadi diameternya kan sama-sama senti, jadi bisa dicoret sama aja. Oke, lanjut. Untuk mencari nilai tekanannya, kalau untuk mencari nilai tekanan ya pakai persamaan Bernoulli tadi, yaitu P plus setengah rho V kuadrat ditambah rho GH, jumlah ketiga ini konstan. Oke, jadi ini P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan yang di kanan sama, tinggal ganti angkanya 2 aja. V2 kuadrat plus rho GH2. Karena pipanya mendatar, maka nilai ketinggiannya tidak ada, ya kan, jadi bisa kita coret, ya kan. Untuk nilai P1-nya kita masukkan, P1-nya adalah 15.000 ditambah setengah rho massa jenis air itu nilainya 1000, V1 tadi nilainya 1 dikuadratkan ditambah P2 yang ditanya plus setengah
Ketemu massa jenis lagi, air 1000 ya. V2 4 dikuadratkan. Jadi 15.000 ditambah setengah dari 1000 itu adalah 500, 1 kuadrat adalah 1, sama dengan P2 plus setengah dari 1000 lagi 500, 4 kuadrat 16. Jadi 15.000 ditambah 500 kali 1 500 sama dengan P2 plus 8.000. Jumlahkan, ini jadi 15.500 sama dengan P2 plus 8.000. P2 sama dengan 15.500 dikurang 8.000. P2 sama dengan 7.500 Pascal. Kalau mau jadiin kilopascal maka tinggal dibagi 1000. Jadi 7.500 dibagi 1000 kan? Nah, menghasilkan P2-nya adalah 7,5 kilopascal.